Oke, kali ini kita akan membahas mengenai potensial listrik. Tapi sebelum kita membahas potensial listrik, kita perlu membahas mengenai energi potensial. Jadi misalkan di sini ada muatan plus Q yang besar gitu ya. Nah, muatan plus Q ini dia akan memberikan medan listrik E, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per F kuadrat mengarah radial. Jadi mengarah keluar gitu ya, karena muatannya itu positif gitu. Nah, jadi misalkan ada muatan positif lain yang berjarak R dari muatan plus Q, yaitu muatan plus Q kecil gitu ya, muatan warna hijau gitu, dan itu berada di titik M. Nah, jelas muatan hijau ini dia akan akan mengalami gaya yang diberikan oleh muatan biru gitu ya, yaitu F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q hijau Q biru per F pangkat 2 dikalikan vektor satuan gitu ya, dan arahnya itu keluar gitu, makanya mengarah radial positif gitu, dia mengarah keluar. Nah, tapi dengan kekuatan yang super gitu ya, kita mendorong muatan hijau ini ke atas gitu, kita dorong mendekat muatan biru ini gitu, kita mendorong sejauh delta R, sehingga gaya yang dialami oleh muatan hijau ini menjadi F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q kecil, Q hijau, Q biru dikalikan jarak akhirnya. Jarak akhirnya itu kan kalau vektor R merah ini itu dari muatan biru sampai sini. Nah, berarti kalau dari sini sampai sini tidak lain adalah R dikurangi dengan delta R-nya gitu. Dan ini kuadrat. Arahnya tetap keluar gitu ya. Nah, jadi energi potensial listrik yang diakibatkan oleh gaya listriknya adalah delta U sama dengan F delta R. Energi potensial itu ya perbedaan energi yang dibutuhkan memindahkan dari sini ke sini gitu ya. Tapi kita tahu bahwa dari sini ke sini itu kita mendorong melawan arah dari arah dari gayanya, arah dari medan listriknya. Artinya apa? Artinya kita memberikan usaha. Jadi kita yang memberikan usaha, makanya tandanya itu negatif gitu. Jadi ya kita istilahnya kalau melawan gitu ya, melawan arah dari gayanya gitu. Nah, F itu adalah rata-rata gaya listrik di antara R dan R minus delta R. Jadi kita hitung gaya-gayanya aja. Kan ini F di sini dan di sini itu beda kan, tapi kita bisa dekati ini itu adalah rata-ratanya. Tapi kita bisa gunakan ini adalah fungsi gaya terhadap R gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita pindahkan lagi gitu ya, di sini ya berarti kita tinggal jumlahkan aja. Jumlahkan U-nya itu menjadi minus dari jumlahan F dikalikan delta R. Delta R-nya misalkan ini ada banyak gitu ya. Ini delta R juga. Ini juga. Ini juga gitu. Ya, kita tinggal jumlahkan aja. Gitu. Itu adalah energi yang kita butuhkan untuk memindahkan muatan itu. Oke. Nah, jadi kita memiliki seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ambil delta R-nya sangat kecil, kita limitkan. Jadi ini tadi ya, kita lihat bahwa F-nya itu ini R minus bergantung terhadap R minus delta R. Kalau misalkan biar F-nya ini bisa terlihat sama gitu kan, yang F di sini kan nggak ada delta R-nya nih. Jadi kita bisa ambil delta R-nya itu sangat kecil, sehingga delta R-nya itu mendekati 0, sehingga gaya yang dialami di sini dan di sini tuh hampir sama, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat satuan, karena delta R-nya itu 0 gitu ya. Sebenarnya nggak 0 juga, tapi mendekati. Jadi kita bisa dekati limit delta R-nya itu mendekati 0 agar F-nya itu fungsi dari R itu tadi. Jadi kita pindahkan dari M ke P gitu. Nah, limit ketika delta R-nya sama dengan 0 dan
limit dari jumlahan itu tidak lain adalah integral. Jadi U-nya adalah integral dari M sampai P f.df, di mana f-nya adalah Q dikalikan vektor E df. Gitu. Nah, jadi beda potensial antara dua titik P dan M, VPM, listrik, itu adalah energi potensial yang digunakan untuk memindahkan muatan hijau itu ya, dari M ke P dibagi dengan muatan coba tersebut. Jadi VPM itu adalah U dibagi Q hijau. Karena Q hijau ini kita bisa keluarkan dari integral. Karena Q hijau tidak bergantung terhadap jaraknya. Q hijau itu selalu tetap. Di sini tetap plus Q hijau, di sini juga plus Q hijau gitu. Nggak mungkin berubah. Jadi VPM beda potensialnya itu didefinisikan U dibagi dengan Q hijau tidak lain adalah minus integral dari M sampai P dari luar ke dalam gitu ya, E df. Nah, sekarang kita tinjau beda potensial untuk muatan tunggal. Jadi misalkan di sini titik M dan P, maka VPM-nya adalah minus integral dari M sampai P E.df tidak lain adalah minus integral dari M sampai P seperempat pi epsilon 0 Q biru dibagi dengan R kuadrat R satuan gitu kan dikalikan dr-nya tidak lain adalah dr. Jadi integral dari seper R kuadrat dr itu adalah minus seper R. Jadi tanda minus di sini ini kita bisa gunakan untuk menghilangkan tanda minus yang di depan dan kita dapatkan hasilnya adalah seperempat pi epsilon 0 Q seper RP minus seper RM. Nah, Anda mengetahui potensial titik di satu potensial listrik di satu titik. Misalkan kita tinjau potensial di sini tanpa mencari tahu dulu potensial M-nya gitu. Gimana caranya? Ya kita ambil VM-nya sama dengan 0 gitu. Tapi di manakah VM sama dengan 0? Nah, VM itu kan adalah seperempat pi epsilon 0 Q dikalikan seper M gitu kan. Jadi VPM itu adalah P dikurangi VM gitu ya. Jadi kita cari VM-nya sama dengan 0 agar VP-nya itu ya kita dapatkan VP aja gitu ya. Nah, syarat agar VM sama dengan 0 otomatis RM-nya itu harus tak hingga karena sebuah bilangan dibagi dengan tak hingga itu kan sama dengan 0 gitu. Artinya kita bisa dapatkan potensial listrik oleh muatan tunggal itu adalah VP sama dengan minus integral dari tak hingga ke titik P E.df tidak lain adalah seperempat pi epsilon 0 Q per RP. Nah, potensial listrik di satu titik P adalah beda potensial antara titik P dengan titik lain yaitu M yang memiliki potensial 0. Nah, potensial listrik adalah medan skalar karena ini perkalian dot kan, perkalian dot itu tidak lain adalah skalar gitu. Ini kan A dot B itu adalah besar A besar B cos theta gitu ya. Jadi perkalian dot antara dua vektor itu menjadi besaran skalar. Nah, sekarang untuk muatan banyak. Apabila terdapat lebih dari satu muatan Q1, Q2, Q3 sampai Qn, maka potensial listrik di titik P adalah jumlahan dari potensial listrik di titik P oleh masing-masing muatan. Jadi VP adalah VP1 ditambah VP2 ditambah VP3 sampai VPN. Yang lain adalah seperempat pi epsilon 0 Q1 per RP1 ditambah Q2 per RP2 ditambah Q3 per RP3 dan seterusnya. Yang lain adalah seperempat pi epsilon 0 QI RPI. Nah, sekarang gimana kalau muatannya itu terdistribusi kontinu? Jadi ya seperti tadi ya, kita bagi menjadi muatan-muatan kecil diskrit gitu ya, yaitu Q1 sampai Qn. Nah, apabila muatan terdistribusi kontinu, maka ketika dibagi dengan muatan kecil, kita bisa dapatkan potensial listrik total di titik P, yaitu delta VP. Delta VP itu adalah potensial listrik di titik P oleh muatan delta Q, yaitu seperempat pi epsilon 0 delta Q per R gitu kan. Nah, karena dalam benda tersebut dibagi banyak sekali delta Q, yaitu delta Q1 sampai delta Qn, maka medan potensial listrik ini harusnya ya. Potensial listriknya adalah jumlahan dari 1 sampai N gitu ya. Seperempat pi epsilon 0 seper RPM delta Qm
Nah, agar akurat kita perkecil selang delta QM, tidak lain adalah kita buat N-nya itu tak hingga gitu kan. Karena delta QM-nya itu kecil, maka gimana biar kecil ya kita potong banyak banget gitu ya. Tapi semakin banyak kan semakin kecil dong potongannya. Dan limit dari jumlahan itu tidak lain adalah integral. Jadi untuk muatan yang terdistribusi kontinu kita memiliki persamaan untuk potensialnya, yaitu integral dari 1/4 super R dq. Nah, integralnya itu dari mana ya? Integral ini adalah integral dari semua daerahnya, daerah yang mengandung potensial gitu.